remaja dan pelayan Tuhan. Bersama bertanggung jawab terhadap dampak negatif dari kemajuan teknologi, secara khusus dalam pergaulan bebas remaja, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yaitu kurangnya perhatian orang tua, pengaruh teman dekat dan sosial media. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebaikan, kebiasaan yang baik, tetapi pada kenyataannya yang menyebabkan pergaulan bebas pada remaja ialah kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Orang tua seringkali tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Untuk memberikan solusi dari permasalahan pergaulan bebas di kalangan remaja ialah dengan mengambil contoh hidup pelayan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tujuan untuk membantu pelayanan Tuhan membuka wawasan para remaja Kristen dalam menghadapi pergaulan bebas akibat perkembangan zaman. Manfaat para pelayan Tuhan mampu memberikan pencerahan pada remaja Kristen mengenai bahaya dari pergaulan bebas, sehingga remaja dapat waspada terhadap perkembangan zaman. Nah, pembahasan kita pada saat ini, remaja adalah salah satu periode dari masa awal kanak-kanak hingga masa awal dewasa. Masa remaja tidak bisa disebut sudah dewasa, tidak juga disebut dengan anak-anak. Menurut Yudrik Cahya, masa remaja adalah transisi perkembangan dari masa anak-anak ke dewasa, yang secara umum dimulai dari usia 12 tahun atau 13 tahun dan berakhir saat usia mencapai belasan tahun atau awal 20 tahun. Awal masa remaja ditandai dengan mulai timbul gejala-gejala atau perubahan fisik dan psikis. Masa adolescensi atau masa remaja ialah masa pubertas dalam arti luas, menemukan identitas atau sebaliknya kekaburan peran secara umum pada fase ini. Masa remaja merupakan suatu kelangsungan hidup dari tahap ke tahap kehidupan, maka pembentukan spiritual terhadap anak remaja pun sangat penting. Dalam hal ini orang tua harus menjadi pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang ada di tengah-tengah. Demikian juga halnya dengan peran remaja yang sangat penting dalam menolong mereka menemukan jati diri mereka. Gereja dipanggil untuk bertindak memperhatikan peran remaja dalam organisasi gereja. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seringkali gereja tidak memposisikan kaum remaja sebagai seharusnya dalam gereja. Namun jika remaja dapat dimenangkan pada usia-usia ini, mereka dapat menjadi saksi Kristus yang sangat memberikan pengaruh, membawa remaja lain dimenangkan bagi Kristus. Remaja memiliki kesempatan yang sangat besar untuk ketemu dengan remaja lain, terlebih dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan terkoneksi dengan cepat. Karena itu, bagian yang perlu diperhatikan oleh gereja adalah bagaimana memperlengkapi dan menolong remaja yang percaya untuk mengambil bagian menjadi saksi Kristus di tengah perkembangan zaman sekarang ini. Untuk mengatasi pergaulan bebas remaja, Kristen sebagai pelayan Tuhan yang harus memberikan bimbingan dan pengajaran kepada remaja, pelayan Tuhan memberikan contoh kepada remaja Kristen, memberikan prinsip gaya hidup yang memberi diri dan profesionalitas sebagai remaja Kristen untuk Tuhan. Demikian penjelasan dari saya mengenai pergaulan bebas remaja Kristen. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.